menjalankan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa dan nggak kerasa ya sebentar lagi kita akan berbuka puasa nih. Sambil menunggu buka puasa, boleh dong kenalan dulu. Perkenalkan aku Rina, tim community dari Desti. Nah, sore ini kita bakalan ngobrol nih ngebahas tentang gimana sih tips foto produk yang baik, gimana sih tips foto produk ala Desti itu. Di sini kan teman-teman pasti punya merchant ya atau punya bisnisnya sendiri. Boleh dong sebelum kita share, sebelum kita kenalan nih sama speakernya, uh, boleh tulis dong teman-teman di chat box nama atau bisnisnya atau alamatnya. Jadi nanti bisa sharing nih bareng Kak Eldat. Karena ini masih sedikit ya, jadi bisa nanti langsung ngobrol bareng Kak Eldat, tipsnya gimana, kalau misalkan mau konsultasi, kasih link jualannya, terus nanti boleh minta masukan ke Kak Eldat, fotonya bagaimana sih, fotonya udah bagus belum untuk sebuah toko online, atau mungkin misalkan teman-teman yang udah daftar di Sistore, bisa banget nih konsultasi untuk fotonya ke Kak Eldat. Nah, baik, langsung kenalan aja sama Kak Eldat. Halo Kak Eldat, selamat sore. Hai, hai, hai. Sore, Selamat oke sore, baik. sore. Baik ya Kak ya. Ini Baik, ada baik. Kak ada Kak Elm dari Kak Putri Wonosobo. Halo Kak Putri. Nanti Halo, jangan lupa ya Putri. Kak di-share foto produknya atau link jualannya. Nanti bisa ngobrol bareng nih sama kita. Oke Kak Eldat, Yep. boleh tahu nggak sih sehari-hari Kak Eldat tuh di Desti itu ngapain aja sih? Oke, well, gue di sini di Departemen Desi Store. Jadi gue provide some kind of website for merchant e-commerce solution. Nah, jadi kan sekarang itu banyak banget ya. Namanya ada Shopee, ada Tokopedia. Nah, tapi untuk ngangkat kredibilitas itu tetap harus ada website. Nah, di sini Desi Store menyediakan hal itu untuk memberikan kredibilitas untuk sebuah brand. Gitu. Oke, baik. Makasih banyak Kak Elda. Wah, menarik ya. Baik teman-teman, ini baru Kak Putri aja yang share. Teman-teman boleh di-share aja link jualannya atau misalkan akun Desti Store-nya biar nanti kita ngobrol-ngobrol bareng ngebahas tuntas tentang foto produk ini. Baik Kak Elda, untuk mempersingkat waktu, boleh share dong presentasinya. Boleh banget. Oke. So, langsung aja ya kita mulai ya. Oke. Oke, perkenalan lagi. Nama gue Eldat, Eldat Baltazar. Gue biasa dipanggil El. Gue di sini sebagai UI UX senior UI UX designer di Desti App, tepatnya di Departemen Desti Store yang banyaknya lebih melayani ke website. Oke. So let's go. Oke, di presentasi ini gue bakal ngebahas pengertian foto produk itu apa, manfaat foto produk itu apa, kenapa sih harus ada foto produk gitu. Terus ada jenis-jenis foto produk nanti gue juga bahas. Terus ada tips-tipsnya, pasti kalian nggak sabar kan untuk dapet tips and tricks yang kece banget untuk foto produk kalian sendiri. Dan terus nanti ada quiz and question. Jadi nanti setelah semuanya selesai, nanti kita bisa tanya jawab. Dan gue bakal sediain quiz buat kalian semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, let's get it. Oke, so apa sih pengertian foto produk itu? Nah, foto produk atau produk fotografi itu adalah suatu metode tentang gimana sih produk kalian itu terlihat looks and feel-nya di digital flagship store. Kayak contohnya di e-commerce, di website ataupun bahkan di Instagram gitu. Jadi gimana looks and feel yang bakal kalian bangun untuk kasih ke pelanggan-pelanggan kalian itu sendiri. Nah, hal ini dilakukan agar bisa menarik pelanggan, tujuannya dong cuan pastinya, dan orang juga nggak akan beli produk ketika gambarnya sendiri kurang menarik gitu, kurang eye-catching. So, nah, kalian di sini untuk bisa lihat gambarannya, mungkin
gue bakal kasih apa ya, kuis di awal kali ya. Kalian lebih milih mana nih? Produk yang sebelah kiri, yang ini, atau yang ini? Pastinya kalian pilih yang ini kan? Karena kenapa? Karena ini lebih clean, dan bahkan kalaupun kalian mau kasih penjelasan pun, pastinya user bakal atau customer itu bakal lihat ke reviewnya, ke review dan ke deskripsinya itu sendiri. Jadi nggak perlu tuh di foto ditambahin free 1 pipet lah segala macam, itu bisa di deskripsi gitu. Nggak perlu semua hal itu kita taruh di foto karena itu ngebuat foto boring, terus nggak kelihatan esensi produknya apa. Kalaupun mau kasih gambar maksud gue kayak tambahan kayak diskon, bolehlah palingan di sebelah kanan pojok atas kayak 50% atau 20%, itu terserah kalian masing-masing. Oke, so ini untuk yang pengertian foto produk. Kalau udah tahu pengertiannya itu apa, terus apa sih manfaatnya? Kenapa harus foto produk itu semenarik mungkin? Kenapa enggak biasa aja gitu? Ya, pasti ada segmen-segmennya kan. Untuk foto produk itu, mau foto produk yang kayak gimana nih yang kalian mau dapat, eye-catching kah atau biasa aja. Nah, untuk sekarang itu foto produk itu menurut gue sangat-sangat menentukan ke arah mana pembeli itu ingin ingin apa ya, ingin kayak mengetahui produk kalian itu kayak gitu. Nah, untuk detailsnya, oke, kayak gini. Kalian kan juga bisa tahu gitu, ini produk apa kan. Biasanya kalau fotonya seperti ini, yap, skincare benar. Kayak dari sini aja udah kelihatan, udah tahu gitu orang-orang, oh ternyata dengan foto seperti ini dan ada apa namanya masker sebelah, itu menandakan bahwa produk ini jualan skincare gitu. Nah, banyak banget nih manfaat produk selain ngasih tahu produknya, terus segmentasi apa yang kalian mau cari, user mana yang kalian pengen dapetin juga, itu bakalan bisa kalian temuin ketika kalian tahu mau foto produk kayak gimana aja. Nah, manfaatnya itu adalah satu, membangun reputasi bisnis, itu pasti banget. Kredibilitas suatu produk itu bakal dijunjung tinggi dan dilihat dari sebagus mana foto itu. Nah, kalau kalian mau main mau segmentasinya adalah murah, ya produknya otomatis ya udah gitu-gitu aja gitu. Fotonya juga nggak usah terlalu menarik. Tapi kan kalian juga nggak pengen produknya itu terlihat lebih murah, tapi kalian pengen menentuin kualitasnya. Nah, disitulah peran penting suatu foto itu bisa menjadi segmentasi sendiri bagi para user-user yang pengen beli produk kalian. Terus ada yang kedua, itu meningkatkan visibilitas bisnis Anda. Bayangin aja, kalau misalkan kalian lihat produk tapi nggak ada foto, otomatis bingung kan, ini kayak gimana nih, bentuknya kayak gimana, gue nggak tahu apa namanya produk kayak apa. Dia bisa ngejelasin tapi nggak punya fotonya, mungkin penipuan bisa dibilang ya. Terus yang ketiga adalah memikat lebih banyak customers. Benar banget, karena berdasarkan studi yang dilakukan e-commerce Indonesia, salah satu e-commerce Indonesia, produk yang paling banyak dilihat pelanggan adalah produk yang memiliki foto yang menarik dan estetik banget gitu. Nah, di sini gue udah bikin diagram. Nah, dari semua diagram ini satu sama lain apa ya, punya peranan masing-masing gitu loh. Karena kalau misalkan let's say harga dan foto itu sangat menentukan banget. Terus juga ada review dan foto pasti juga sangat menentukan ini produknya terpercaya nggak, trusted nggak gitu. Karena balik lagi kredibilitas suatu produk itu diukur dari foto
dan juga reviewnya pastinya. Nah, tapi kalau let's say produk fotonya biasa aja, terus harganya murah, terus reviewnya bagus, ya itu depends lagi sih. Itu apa ya? Ya kalian sendiri mau main di mau mau ngambil segmen mana nih? Mau ngambil segmen biasa aja kah atau mau ngambil segmen yang main lebih ke quality kah? Ya itu depends sama brand kalian masing-masing sih. Cuman saran saran gua dibanding kalian berkelahi apa namanya kayak mainin harga atau mainin review dengan review palsu, mendingan kasih foto yang terbaik gitu loh. Nah, nanti setelah ini gue bakal kasih tahu nih jenis-jenis foto produk apa aja yang sebenarnya bisa kalian representasikan di tiap-tiap produk kalian. Nah, di sini ada yang namanya foto produk white background. Nah, white background itu enggak selalu tentang backgroundnya putih. Karena bisa aja ini kita sebut white background. Karena white background itu lebih tepatnya clean. Jadi dia nggak punya apa ya background ala-ala atau tumbuhan segala macam untuk ada apa ya menjunjung tinggi lagi si fotonya tersebut. Jadi biarin aja produknya terpampang dengan background yang clean tanpa harus ada perintilan apapun gitu. Nah, terus juga ada ghost mannequin. Nah, ghost mannequin ini lebih tepatnya untuk kayak kayak baju, pakaian, terus jam tangan atau kacamata misalkan. Biasanya ini ditemuin di flagship digital flagship store e-commerce gitu. Shoe juga bisa gitu loh. Nah, terus ada lifestyle action shoots. Nah, lifestyle action shoots ini dibagi dua, yaitu hero shot sama flat lay fotografi. Nah, biasanya hero shot itu kayak produknya itu dipakai seseorang gitu. Dia presentasikan melalui medianya itu manusia, kayak misalkan tangan atau lagi beraktivitas kayak gitu sih. Itu hero shot, pengambilan hero shot. Nah, hero shot ini cenderung memiliki kayak apa ya hasil yang pengen direpresentasikan. Kayak misalkan makanan, ya lebih banyak sih yang hero shot itu kalau nggak baju, makanan kayak lagi makan atau lagi apa namanya pakai baju di contohnya kayak ini sih, sorry, kayak ini kayak pakai jaket jaketnya lagi dipakai di medan yang dingin kayak gitu. Ini hero shot namanya. Terus ada yang namanya flat lay fotografi. Nah, flat lay fotografi ini foto yang mudah banget untuk dicapai gitu. Kayak kalian cuma perlu punya kamera, terus kreativitas saja gitu loh. Nanti gue bakal kasih tips untuk flat lay fotografi karena untuk dan bisa flat lay itu bisa dipakai juga nanti tipsnya untuk pakai white background fotografi juga gitu loh. Terus ada scale shot. Nah, scale shot ini adalah perbandingan antara besaran produk large, medium, atau small gitu. Nah, jadi di setiap produk kan kita biasanya nyediain kayak besarannya gitu. Jadi di setiap besarannya juga kita harus ngasih tahu nih, ini ukurannya semana sih, atau kalau perlu juga medianya juga bisa pakai tangan juga sih. Gitu kayak lagi megang gelas, nah gelasnya itu sebesar mana gitu. Atau karena kan tangan itu kan juga beda-beda, ada tangan misalkan orang Indonesia asli sama bule itu juga beda kan pasti tangannya. Jadi ya itulah scale shot gitu. Di mana kita apa ya hypnotize foto produknya dengan media yang digunakan untuk mendukung
produk tersebut gitu. Terus ada detail shot. Nah, detail shot ini kebanyakan kita jumpai untuk skincare atau makanan, biasanya juga pakai detail shot. Nah, detail shot ini juga bisa digunain untuk kayak bikin video buat slow mo gitu. Karena kan sekarang fotografi foto itu nggak cuma melulu tentang foto bla bla, cuman di Instagram pun sekarang atau di TikTok sekarang juga bisa pakai video untuk ngasih tahu produknya itu kayak gimana sih detailnya. Dan juga ada satu lagi sebenarnya 360. Nah, 360 ini lebih kayak 3D gitu. Jadi kayak foto produknya di tengah, kita bisa ngambil shot kayak ngelilingi produk itu sendiri. Nah, itu biasanya advance banget, cuman kalau misalkan dibutuhkan untuk foto seperti itu dan bisa menarik lebih banyak pelanggan, karena pelanggan juga bisa ngelihat nih dari sisi kiri kanan kayak gitu. Terus nah sekarang gue bakal masuk ke tips lakukan foto produk. Nah, gimana sih tipsnya? Nah, kebanyakan gue nggak tahu ya di sini didominasi foto produk makanan kah atau baju kah, tapi esensinya adalah semuanya sama gitu loh. Semuanya sama, yaitu mau menarik pelanggan sebanyak-banyak mungkin melalui foto produk tersebut kan. Jadi make sure semua alat yang kalian pakai itu proper, terus kalaupun nggak punya gear yang kayak tools yang maksimal, ya mulai aja pakai pakai handphone gitu, pakai iPhone atau pakai Samsung atau Android gitu bisa juga gitu. Nah, sini ada tips-tips yang bakal gue kasih adalah, pertama ya jangan ragu untuk ngegunain smartphone lo ketika foto gitu, karena produk kalian yang nentuin adalah kalian sendiri gitu. Karena kalau kalian nggak mulai, ya nggak jalan-jalan itu produk kayak gimana ditampilin juga pasti bingung, kayak kok nggak ada penampilannya, cuman list name atau enggak. Kalau misalkan lu udah ngambil nih, kayak misalkan lu udah nge-shoot pakai smartphone lo, terus pajangannya itu aja, ya otomatis customer kalian pada bosen juga sih. Terus kalau misalkan kalian tremor, gue tipikal orang yang tremor sebenarnya. Makanya itu ada tools yang namanya tripod. Nah, gunanya adalah untuk stand still gitu. Jadi ini bisa digunain untuk kayak flat lay fotografi atau white background supaya nggak shaken ketika ngambil fotonya. Kayak gitu. Terus ada ya, perhatikan pencahayaannya sih. Kayak misalkan let's say lu ngambil foto di gelap kan nggak mungkin gitu ya, produknya kelihatan gimana, jadi aneh pastinya karena terlalu gelap. Dan menurut gua yang paling the best itu adalah cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari? Karena lebih natural gitu dibanding lu pakai cahaya-cahaya kayak lampu biasa. Kalaupun mau lampu biasa, lu harus siapin ring LED sih menurut gua. Ya harus ada effort juga sih untuk foto tips punya hasil foto yang bagus itu ada effort. Tapi tenang aja, effortnya pasti akan terbayarkan dengan customer kalian yang lebih trusted dan menganggap produk kalian lebih kredibel dan kualitinya lebih bagus gitu. Terus juga perhatiin komposisinya. Entah kalian pengen pakai roll of third, jadi kayak ataupun itu terlalu teoretikal kali ya. Kayak misalkan kalian mau di tengah atau mau di sebelah kiri atau kanan, dan di kanannya misalkan produk kalian itu fokusnya di kanan. Nah, di kirinya kalian mau taruh media apa gitu. Entah kayak misalkan kalau scale shot kan pastinya ada tuh yang namanya kayak perbandingan antara produk kalian dengan besaran
let's say produk kalian itu kayak iPhone, terus ada perbandingan itu dengan Android, besarnya scalable atau enggak gitu. Terus ya yang paling penting ambil sebanyak-banyaknya ketika foto, karena kita nggak tahu hasilnya bagus yang mana gitu. Makanya lebih banyak pilihan lebih bagus sih. Tapi sebisa mungkin apa ya, kayak trust with your gut, terus trust with your capability ketika kalian ngambil, karena itu penting banget gitu. Nah, ini ada beberapa tips. Nah, kalau kalian biasanya gue nggak gunain karton sih, karton atau enggak kardus. Nanti gue kasih tahu how-nya gimana. Nah, ini cara-cara untuk pengambilan, let's say flat line fotografi atau apa namanya middle product kayak gitu. Terus ada yang namanya story fotografi, itu kayak lebih ke fotografi yang lu punya story gitu di dalam foto lu sendiri gitu loh. Nah, gimana sih caranya? Nah, sekarang kan udah banyak banget nih kayak banyak banget source yang bisa kalian cari gitu, dari Tokped mungkin, atau dari Desti Store bisa mungkin kalau ada yang jual, atau dari Shopee. Nah, tapi menurut gua kalau misalkan kalian budget banget, kalian bisa pakai kardus, terus di belakangnya dikasih karton white, atau terserah mau kartonnya blue, white, pink, atau black. Nah, terus juga gunain ring light gitu. Dan sebisa mungkin kalaupun pagi-pagi, menurut gue lebih bagus juga sih pakai cahaya matahari. Oke, itu aja. Terus lanjut ke quiz. Oke, so kalian kan udah apa ya? Tadi udah ngobrolin dari pengertian, manfaatnya, terus jenis-jenisnya, dan gue juga udah ngasih tips and tricksnya gitu. Nah, di sini gue ada sedikit quiz biar kalian lebih tercerahkan sih. Kalian bisa jawab sih, mungkin ada yang mau nebak ini foto apa, jenis foto apa, ini jenisnya apa, terus ini apa, mungkin ada yang mau jawab terkait fotonya mungkin, atau gue lanjut aja? Boleh Nela, boleh. Yang ini apa, yang biru mungkin, biar lebih fresh gitu loh, gitu. Boleh banget. Yang kiri, oke. Yang ini apa nih, yang ada orangnya? Bukan skincare. Iya, tahu ya, hero, betul. Nah, kalau ini, kalau ini apa nih? Bukan sikat dong. Ya, tapi lebih ke white background sih. Flat lay juga bisa, karena sebenarnya teknik fotografi itu kalian bisa nge-combine sih. Combine satu teknik dengan teknik yang lain. Kayak misalkan flat lay dicampur oleh white background gitu. Kayak ini juga. Ini apa namanya, flat lay, tapi dicampur gitu dengan scale shot. Kenapa gue bilang scale shot? Karena di sini ada produknya dan ada piringnya gitu. Jadi ini produknya sebesar mana sih kalau ditaruh di suatu media gitu. Nah, kalau ini itu adalah detail fotografi gitu. Oke. Ya, udah pinter banget nih. Berarti udah langsung bisa dipraktekin dong. Nah, gue ada satu lagi kuis. Menurut kalian bagusan mana fotonya? Yang atas atau yang bawah?
Oke, bawah. Ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Mungkin atas. Oke, ada lagi. Atas, I see. Oke, jadi menurut gue juga sebenarnya nggak ada foto yang bagus yang mana. Cuman ketika kalian apa ya foto itu, make sure jangan buat produk kalian itu apa ya terlihat jadi second choice. Nah, kalau menurut gue yang bawah ini, iya betul komposisi lebih real, bener banget. Ini main komposisi juga ya. Jadi kalau yang bawah emang komposisi lebih real. Cuman dia terlalu banyak actionnya. Karena ketika kalian lihat di sini pun di produknya pun ada wortel kan. Ada wortel. Iya betul, salfok banget ke wortelnya. Jadi jangan buat produk kalian itu jadi opsi kedua gitu dengan aksen-aksen yang kalian kasih gitu. Otomatis itu ngehilangin suatu esensi produk kalian sendiri gitu. Nah, kalau kita bandingkan mana yang lebih better, ya pasti yang better yang atas dibanding yang bawah. Gitu. Oke. Kalau dari gua ya itu aja, masuk ke question. Ada yang mau nanya mungkin? Oke, makasih banyak ya Kak Eldad untuk sharingnya, keren banget. Ini Thank banyak banget you. yang kasih feedback, banyak banget yang nanya nih Kak. Kayaknya bakal ada yang mau ini nih, ada 2 orang yang nanya feedback tokonya. Nanti kita share screen ya Kak ya. Boleh, Tapi sebelum kita share screen, boleh. kita mau jawabin dulu pertanyaan teman-teman nih Iya. dari. Oke. Sebentar, dari Kak Ledi. Halo Kak Ledi, jam matahari yang paling oke jam berapa ya Kak untuk foto cake? Kalau foto cake jam matahari biasanya senja sih. Asik, Iya. senja. Senja. Itu dan kalau misalkan karena kenapa di sore itu bisa dapat pencahayaan dari mana aja gitu loh. Karena ketika mataharinya mantul itu mantulin banyak cahaya, enggak cuma cahaya exposure aja gitu loh. Coba let's say kalian foto di siang hari, enggak cuma panas, tapi kalian bisa dapat kayak exposure-nya terlalu tinggi nanti kalau siang hari. Jadi saranku adalah ketika foto cake make sure untuk kasih pakai ring light aja sih gitu. Atau kalau pengen terlihat di outdoor ya sore lebih enak menurutku sih itu. Menjawab Lady? Terjawab ya Kak Ledi ya. Iya, nggak cuma Oke. dari atas, bisa dari mana aja sih. Middle scale juga bisa gitu. Jadi kayak fokusnya di tengah untuk foto untuk cake-nya sendiri gitu. Sama-sama Lady. Terus ada lagi nih dari Nela Halo Kak Nela, pertanyaannya. dari Jombang nih Kak Eldad, gimana? Jombang, Jawa Timur ya Jombang ya? Iya Jawa Timur nih Kak, Oh iya. jauh. Dari Kak Nela, Oke. kameraku Redmi Note 7 bisa efektif nggak Kak buat foto produk? Bisa semuanya ya kayak tadi aja yang gue kasih tahu juga kayak mulai aja gitu. Jangan takut dan jangan ragu untuk memulai sesuatu untuk produk kalian gitu. Jadi apapun toolsnya, apapun gearsnya, semuanya bisa banget gitu. Tapi kalau misalkan pencahayaannya atau kameranya itu kurang bagus, make sure pencahayaannya itu dapet gitu. Kayak misalkan pas lah dan better ya kalau mau foto produk outdoor di sore hari jam 4 sampai jam 5 itu the best gitu. Jam 4 sampai jam 5 itu the best. Jam 4 sampai jam 5 itu Iya, dalam kondisi cerah ya Kak Eldad ya, bukan dalam dalam kondisi mendung. iya mendung enggak dong basah ntar. Baik. Itu. Baik Kak Eldad, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Alda. Halo Kak, cara supaya komposisi fotonya lebih pas gimana? Oke, kalau kalau gue pribadi sendiri
gue nggak akan ngatur dan ngasih aksen yang terlalu banyak. Kayak kalian lihat sendiri tadi di sini, yang atas itu aksennya banyak, cuman dia taruh lebih kayak, oke, this is wortel gitu, this is carrot. Jadi nggak nunjukin banget carrotnya lebih dominan dibanding si produknya tersebut gitu. Jadi itu balik lagi ke kayak jangan maksain untuk produknya dicampurin dengan aksen-aksen yang banyak gitu. Pakai aksennya seminimal mungkin sih gitu untuk dapat komposisi yang pas. Dan cahaya juga penting. So menurut gue fotografi itu ya tentang cahaya sih gitu. Kalau teknik fotografi ya kalian bisa cari di belajar di YouTube, di Google banyak banget. Cuman cahaya itu yang bakal nentuin fotonya terlihat dengan baik atau tidak gitu sih. Oke, baik Kak Alda terjawab ya Kak ya. Lanjut dari Kak Putri nih. Halo Kak, untuk foto body lotion bagusnya seperti apa ya? Oke, kalau foto body lotion kayaknya ada contohnya, beberapa contoh sih tadi. Kita lihat lagi ya. Di jenis-jenis. Nah, di sini ada kayak lebih ke white background sih. White background color, white background foto produk itu sangat apa ya, ngebuat fotonya terlihat lebih fokus dan lebih visual credibility-nya lebih dapat juga sih. Jadi kayak nggak perlu dikasih banyak-banyak aksen, tapi lebih fokus gitu. Karena itu sangat ngebantu customer untuk make sure, oh ternyata produk ini selain minimal dari gambarnya, ternyata juga bagus dari sisi misalkan reviewnya gitu. Jadi nggak selalu foto itu fotonya bagus, pembeliannya bagus. Tapi dibuktiin dulu nih fotonya itu dengan reviewnya gitu. Jadi otomatis ya hopefully kalau fotonya bagus pasti reviewnya juga menarik sih gitu. Jadi jangan lupakan sisi human-nya gitu. Produk itu juga harus apa ya, kasih service yang terbaik juga gitu. Oke. Oke. Kak, ini tambahan dari Kak Putri, di outdoor apa di indoor nih Kak baiknya untuk foto body lotionnya? Oh, body lotion itu sebenarnya bagus sih, let's say itu depends sih, depends. Misalkan body lotionnya itu ada suatu kandungan apa ya, kayak di sini kan ada carrot, kandungan carrot, terus kalian bisa kasih aksen-aksen tanah, terus sampingnya carrot kayak nandain, oh ini kayak apa ya, vegan banget gitu loh produknya, kayak benar-benar bagus untuk environment gitu, untuk lingkungan kayak gitu. Itu bisa. Terus kalau misalkan produknya itu lebih general, nggak punya kayak body lotion yang nggak mengandung alpukat atau nggak mengandung apapun, ya better mainnya white background gitu. Jadi kayak bikin di flat lay, kayak ini aksennya juga bagus ini, foto yang di sini. Bikin flat lay, nggak perlu banyak komposisi, yang penting bisa apa ya, bisa mewakili scale shotnya, kayak misalkan besarannya sebesar mana nih. Kalau ini kan gabungan sebenarnya scale shot dengan white background. Di belakangnya itu nggak perlu aksen banyak, cuman dapat scale-nya gitu. Ini ternyata body lotionnya ukurannya reguler, kayak 100 mili mungkin bisa kayak gitu sih. Ya semuanya sih depends. Kalau kalian punya produknya itu punya suatu aksen yang menarik, tonjolinnya bisa dari outdoor fotonya. Kalau nggak punya aksen sama sekali di produknya, ya better main di apa ya, di indoor sih. Di rumah pakai karton, pakai kardus, terus
pencahayaan pakai ring light juga better, jadi bagus sih gitu. Oke, menarik ya Kak. Kak Lady, Iya. Kak Putri sudah terjawab ya? Sudah ya Kak ya. Dari Kak Rio nih, kalau jam tangan, fotonya bagusnya yang kayak gimana nih Kak Eldat? Nah, kalau jam tangan sih sebenarnya itu kalian harus make sure dapetin detailnya, detail dari jam tangan. Karena kan jam tangan itu let's say banyak ya, banyak. Oh ya, saya lupa pakai jam tangan, sorry. Kan ada yang rantai, ada yang besi, ada yang leather, ada yang ya banyak lah jenisnya macam-macam. Nah, make sure semua jam tangan itu tercapture detailnya. Nah, setelah udah dapet detailnya, buat juga foto dengan hero shot gitu. Jadi kayak let's say kalau ini kan pakai skincare, pakai lotion segala macam. Nah, make sure di tangannya pakai aja jam tangan kayak ala-ala gitu. Gitu. Itu bisa menarik juga sih menurutku gitu untuk jam tangan. Ini ada lagi nih dari Lady. White background itu bisa di out atau indoor ya berarti. Kalau white background itu sebenarnya lebih ke indoor sih. Karena dia preferensinya adalah ya tempatnya clean, nggak terlalu banyak aksen kayak gitu. Sedangkan kalau outdoor itu lebih memfokuskan ke aksen yang pengen kalian sandingkan sama produk yang misalkan produknya mengandung avocado atau kayak gini carrot. Nah, bisa juga tuh di outdoor. Di sampingnya ditaruh mungkin di ketika flat lay fotografi gunain sebelah produknya itu avocado kayak gitu. Bisa juga sih kayak gitu. Oke, kali ini sudah terjawab ya Kak ya. Baik. Oke Kak Eldat, Kak boleh di stop dulu share screen-nya. Nanti Oh kita iya iya iya. mau review foto produk nih Kak. Nanti Kak Eldat Boleh boleh kasih boleh. masukan ya. Boleh boleh boleh. Jadi ini ada 2 orang nih dari Kanela tadi dari Jombang, juga Kak Putri skincare. Di sini Kak Putri mau ini nih mau minta masukan untuk fotonya dari Kak Eldat. Bagaimana nih? Oke, kalau menurut aku fotonya apa ya? Ini sebenarnya depends sih, depends dengan market yang kalian pengen sasar, pengen tuju. Itu juga harus tahu gitu marketnya mau kayak gimana sih, pasarnya mau kayak gimana gitu. Kalau misalkan let's say untuk pengenalan akan suatu produk, fotonya ya nggak perlu ribet. Yang penting customer itu tahu gitu. Ini produk apa sih yang dijual dan bisa juga digunakan kayak ada Ramadan sale, best seller, body care, bla bla bla. Cuman untuk apa ya? Untuk lebih terlihat elegan dan kualitasnya lebih menarik, itu better gunain kayak mungkin flat lay fotografi atau white background itu juga bagus sih gitu. Karena kan mungkin di sini itu kalian pakai karena nggak ada deskripsi kan, kayak orang harus buka dulu, user harus buka dulu untuk melihat suatu deskripsinya, ya kan. Cuman kalau misalkan kalian taruhnya di e-commerce, better itu menurutku adalah ngegunain foto yang benar-benar clean dan menunjukkan ini loh produk saya, ini loh produk aku gitu. Tanpa harus menggunakan aksen Ramadan sale bla 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 gitu. Oke, baik Kak Elda. Terima kasih banyak ya Iya feedback-nya. sih. Selanjutnya Ya, tadi ya. ada yang sharing juga nih dari Kak Kanela. Kak bisa dibantu ya Kak Flo produknya Kanela. Jadi Kanela ini jualan kopi nih Kak. Boleh bantu kasih feedback dong untuk fotonya Kanela ini. Oke. Ini foto untuk di Tokopedia ya. Iya. Oke, ini udah menarik sih, udah bagus sih fotonya sih. Nah, tapi mungkin menurutku
kalau lebih menarik itu dikasih hero shot gitu. Jadi coba deh dibuka deh, Rin. Dibuka satu. Nah, ini kan ketika kan biasanya ada pilihan kan. Nah, di sini nih. Nah, di pilihan sini bisa dikasih hero shot gitu kayak apa namanya? Medianya itu orang megang gelas dengan kopi Treva ini gitu. Itu lebih menarik sih. Itu karena tanpa disadari unconsciousness-nya itu kayak mereka itu udah ke apa ya, terhipnotis. Oh, ternyata ada orang nih yang udah nyobain Treva segala macam gitu. Itu aja sih, Oke. paling hero shot sih tambahannya. Sebenarnya dengan white background udah menarik banget dan udah rapi, fotonya cukup rapi. Cuman kalau saya bisa kasih feedback, masukan ya tambah aja hero shot gitu. Oke, baik Kak Elda, terima kasih. Kanela sudah terjawab ya Kak ya. Ini ada satu lagi nih Kak, yang mau direview untuk sisi Oke, oke. makanan. Oke, iya ya. Kalau makanan sebenarnya little bit tricky sih. Karena kebanyakan orang bakal tahu ketika makanannya dibuka. Kecuali emang let's say brandnya udah kayak gini kan udah tahu nih brandnya apa, bentuknya kayak gimana. Ini kan common banget. Ini nggak perlu hero shot gitu loh. Dan kalau ini kayaknya flat lay juga udah bagus. Flat lay yang di bawah gitu. Kasih aja aksen kayak apa? Karena ini bulan suci Ramadan kan ya. Kasih aja apa? Ketupat di samping kiri kanannya gitu loh. Jadi ketika kalian shoot ini di bawah, mungkin di atasnya dikasih aksen ketupat atau ya warna-warna hijau, itu menarik banget sih gitu. Nah, kecuali kalau misalkan kalian pengen bikin makanan gitu. Nah, kalau makanan itu harus dikasih tahu detailnya di dalamnya. Let's say kalian jualan burger. Nah, di dalam burger itu ada apa aja sih? Gitu. Kayak misalkan ada hero shot di mana orang makan pengen gigit burgernya gitu. Dan ini kalau foto kayak gini karena produknya common, flat lay juga nggak ada masalah gitu. Tapi sebaiknya karena di bulan suci Ramadan ini dan pengen Idul Fitri juga, ya kasih aja ketupat gitu untuk memberi aksen Ramadannya gitu. Baik Kak Elda, terima kasih banyak. Kak, sambil Sama-sama. kita sharing nih contoh Desti Store, contoh toko Desti Store yang bagus fotonya. Di sini ada nama Beauty dan juga Luna Habit. Sambil teman-teman bisa lihat nih contoh foto produknya. Di sini kita mau jawab pertanyaan Kak Silvi. Halo Kak Silvi, Kak, maksud dari Hero Shot itu fokus ke produknya bukan sih? Iya, tetap fokus ke produknya. Jadi let's say yang tadi tuh yang aku udah jelasin untuk produknya Rio ya, jam tangan ya. Iya. Nah, jadi ketika let's say kita ada jam kan di sini kan, tapi orangnya kepalanya jangan diambil semua gitu loh. Yang difokusin adalah tangannya aja gitu. Jadi kesannya oh sebelum saya beli produk ini saya tahu nih ukurannya kayak gimana, di tangan itu kelihatannya seperti apa, menarik atau enggak gitu. Kayak gitu Oke. sih. Baik, makasih banyak Kak Elda dari Kak Silvi. Oke, siap paham. Baik teman-teman, Oke. sebelum kita tutup acara, karena waktunya mau habis, ada lagi nggak online shop atau foto produknya yang mau kita di-review? Ada lagi nih Kak, satu lagi dari High Kid Fashion. Hi kids. Udah pakai Desti Fashion. Page ternyata. Halo Kak. Wow, halo. Pakai Desi Store dong. Ya, nanti boleh pakai Desti Store-nya Kak Opti. Iya. Gimana nih Kak Eldat? Boleh kasih feedback-nya nih Kak? Oke, ini menarik sih ini. Karena kan ini lebih ke anak-anak ya. Kids ini kita nampilin hero shot ini sangat menarik gitu loh. Dengan kayak konsep seperti ini sebenarnya udah oke, cuman kayak kasih angle yang berbeda sih. Jadi kan kalau ini udah tampak depan ya, kasih juga tampak belakang mungkin atau tampak kiri atau kanan kayak gitu supaya nggak terlalu monoton dalam apa namanya
dalam pengambilan gambarnya, gitu aja sih. Gitu. Sebenarnya udah bagus, cuman kayak kurang apa ya? Kurang angle aja gitu. Udah oke sih ini Oke, baik Kak fotonya. Okti. Sudah terjawab ya Kak Okti ya feedback-nya. Iya. Maksudnya yang di angle itu adalah coba di sini. Nah, kalau di Instagram itu kan yang kelihatan itu yang di depan aja ya. Nah, jadi make sure ketika user ngelihat profil kita, kita juga ngasih beberapa angle shot yang nggak cuman tampak depan, tapi tampak belakang juga kayak gitu. Gitu aja sih Rin tambahannya. Baik, terima kasih Kak Eldat. Wah, ini udah ada Desti Page-nya, jualan di Shopee, punya webnya juga, dan ada WhatsApp-nya juga. Oke, jadi teman-teman yang mungkin mempunyai Desti Page seperti Kak Okti ini, seperti High Kids-nya, boleh langsung regis di www.desti-app yang sudah kita share. Kalau misalkan teman-teman ada kendala dalam pendaftarannya, boleh WhatsApp aja nomor yang sudah kita share. Juga kita punya Telegram nih, bisa join di link yang sudah kita share juga di chatbox ya teman-teman. Nah, ini adalah Desti Store-nya, jadi teman-teman bisa daftar nih, bisa contoh tokonya punya Kak Okti, High Kids, itu adalah Desti Page-nya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat tampilan Desti Store-nya seperti apa, boleh lihat, ini ada Luna Habit. Di Luna Habit ini salah satu contoh Desti Store kita. Ini teman-teman pasti tahu punyanya Luna Maya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya Desti Store, saat klik bisa langsung dibeli, jadi gampang banget, mudah banget, dan untuk pengiriman barang pun bisa langsung dijemput sama kurirnya. Ya, sama kurirnya. Iya. Jadi teman-teman nggak usah pergi ke ekspedisinya, tapi bisa dijemput seperti itu. Rin, coba ke ini deh, ke apa namanya, ke websitenya Desti Store. Boleh. Boleh ke websitenya Desti Store. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin ada beberapa apa kayak Luna Habit, banyak kan. Nah, itu kita bisa klik di templates. Coba klik di templates. Gallery, sorry Rin. Klik ke galeri. Nah, di sini banyak banget pilihannya gitu. Mau contoh seperti apa gitu, brandnya mau seperti apa, kayak gitu sih. Itu aja sih Rin, tambahannya mungkin. Nah, kalau mau create langsung bisa tuh, langsung mau buat bisa create now gitu. Dan prosesnya gampang banget sih sebenarnya harusnya. Oke, baik Kak Eldat, makasih banyak tambahannya. Sama-sama. Untuk teman-teman yang membuat toko hari ini, karena kita punya potongan harga nih, kita juga kasih cashback 15.000 untuk OVO, dan juga kita kasih modal, jadi setiap nanti teman-teman yang udah daftar, kita punya program nih, setiap orang yang beli nanti bisa dapat diskon untuk pembelian barang dari toko yang kamu jual, seperti itu. Barang yang di toko yang kamu jual. Nanti untuk info lebih lanjut bisa join di Telegram kita ya teman-teman. Baik, karena waktu sudah menunjukkan waktu jam 4 sore dan sudah habis nih waktunya teman-teman. Makasih banyak Kak Eldat untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Sangat menginspirasi, dan makasih banyak untuk teman-teman yang hadir. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Selamat sore. Sore, thank you semua. Bye.